Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam Renungan Pagi ke 1406 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Di bawah perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan yang sangat luar biasa. Bahwa saudara dan saya
sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Baik saudara, orang yang hina, miskin di mata orang, entah saudara orang yang punya segalanya, sehat, maupun saudara yang sakit, normal atau tidak normal, dengar baik, saudara tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Apapun penilaian orang terhadap saudara, itu tidak akan merubah sudut pandang Allah kepada saudara dan saya. Tetap di mata Tuhan saudara berharga. Amin. Ibarat uang 100.000 rupiah. Walaupun uang itu sudah lecek, sudah kusut, sudah kotor, mungkin dia sudah terinjak-injak, tapi tetap tidak merubah nilai uang itu menjadi 50.000 atau 10.000. Tidak saudara. Uang itu tetap bernilai 100.000 rupiah. Betul? Demikian halnya saudara dan saya. Apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, baik di masa lalu maupun masa sekarang, tetap saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Saking berharganya saudara dan saya, Tuhan Yesus sendiri yang datang ke dunia ini menebus dosa saudara dan saya. Bahkan dia mati di atas kayu salib agar saudara dan saya yang percaya kepada dia diselamatkan. Haleluya. Pernahkah saudara bertanya pada diri saudara sendiri, kenapa Tuhan sampai menebus kita dengan cara demikian? Mati di atas kayu salib. Kenapa sampai Tuhan Yesus berbuat seperti itu kepada kita? Dengar baik. Karena di mata Tuhan, saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Haleluya. Saya mau tanya saudara. Saudara pernah kepepet? Nggak punya uang? Dan akhirnya saudara pergi ke rumah gadai untuk menggadaikan barang yang berharga yang saudara miliki. Saudara kemudian membuat perjanjian di rumah gadai itu, nanti saudara akan tebus tanggal 1 nanti. Kalau tidak ditebus tanggal 1, itu berarti barang yang saudara gadaikan itu akan hangus dan menjadi milik orang yang saudara gadaikan. Betul? Saya yakin, kalau barang itu berharga buat saudara, pasti saudara akan berjuang dan akan menebus barang itu, karena barang itu berharga buat saudara. Karena uang yang saudara pinjam itu jauh di bawah harga barang yang saudara gadaikan, betul? Tapi kalau saudara tahu bahwa barang yang saudara gadaikan itu tidak berharga, saya yakin saudara tidak akan menebus barang itu, karena barang itu tidak ada nilainya bagi saudara, betul? Dengar baik, Tuhan Yesus menebus saudara dan saya, karena saudara sangat berarti baginya. Saudara dan saya sangat bernilai tinggi, mahal. Makanya saudara dan saya ditebus oleh Tuhan Yesus karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Kembali ke konteks firman Tuhan ini. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat orang Gerasa yang dirasuki roh jahat. Dia seorang yang populer, terkenal di daerah itu. Terkenal bukan karena prestasinya, tapi karena dia orang jahat. Dia dirasuki oleh roh-roh jahat. Saya percaya seseorang yang dirasuki oleh roh-roh jahat, pasti dia akan berperilaku jahat. Dan juga pasti suka berbuat kejahatan. Makanya dia dirantai, tapi karena roh-roh jahat itu sangat banyak dalam tubuhnya, makanya rantai yang diikatkan kepadanya selalu putus. Karena kekuatan roh jahat yang merasukinya, yang ada di dalam diri orang itu jumlahnya ribuan, saudara. Saya beberapa kali melayani pelepasan orang yang dirasuki puluhan roh jahat. Dan itu sangat menguras energi kita, saudara. Apalagi nih yang masuk ke tubuh orang ini, legion. Legion dalam istilah militer, saya kasih contoh misalnya. Dalam istilah militer, peleton berjumlah 30-50 prajurit. Kompi 100 prajurit. Batalion 700-1000 prajurit. Kalau legion dalam arti Romawi, legion itu berarti pasukan infanteri yang berjumlah 6.000 orang. Saudara bayangkan di dalam diri orang Gerasa ini ada 6.000 roh jahat. Jadi tidak heran kalau rantai besi yang diikatkan pada orang Gerasa ini putus, karena memang orang ini sangat kuat. Karena roh jahat di dalam dirinya itu ada ribuan, saudara. Orang jahat ini sangat ditakuti di Gerasa.
Dia sudah dicap orang yang tidak berguna, sampah masyarakat. Orang ini menjadi teror di Gerasa. Saya yakin orang di Gerasa ini tidak akan menangisi kematiannya, malah mereka bersyukur. Karena apa? Karena kematiannya itu sangat dinanti-nantikan orang Gerasa, supaya Gerasa aman. Bagi orang Gerasa, orang ini tidak ada artinya sama sekali bagi mereka. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Karena orang ini ibarat teroris bagi penduduk di Gerasa. Dengar baik, mungkin saudara sama seperti orang Gerasa ini, yang tidak lagi dianggap oleh keluarga saudara, tidak lagi dihargai oleh orang lain. Di mata orang atau di mata keluarga saudara seperti tidak berarti lagi, hina. Tidak ada lagi yang mau menerima saudara apa adanya. Dengar baik, saya punya kabar baik buat saudara. Masih ada satu pribadi yang mau menerima saudara apa adanya. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Hanya Yesus yang mau menerima kita apa adanya. Manusia menerima kita kalau ada apanya. Saudara perhatikan, ketika saudara jaya, semua orang mau menerima saudara. Tapi ketika saudara bangkrut, saudara susah, saudara sakit, pertanyaannya, ada nggak orang yang mau menerima kita apa adanya? Tidak ada, saudara. Hanya Yesus yang mau menerima kita apa adanya. Amin. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus menyeberang dari Galilea pergi ke Gerasa. Untuk bisa sampai ke Gerasa itu tidak berjalan lancar, saudara. Tuhan Yesus dan murid-murid harus melewati angin badai tofan yang hampir menenggelamkan kapal yang mereka tumpangi. Tuhan Yesus datang ke Gerasa untuk apa? Untuk menebus, memulihkan, dan menyelamatkan satu orang Gerasa yang dirasuki legion itu. Itu menandakan orang Gerasa ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Dengar baik. Satu jiwa di mata Tuhan itu sangat-sangat berarti di mata Tuhan. Karena satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Sangat bernilai tinggi. Sangat berarti bagi Tuhan. Kalaupun hanya satu orang di dunia ini, Tuhan Yesus tetap akan turun ke dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk menebus satu orang yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus sangat-sangat cinta kepada saudara dan saya. Makanya dia datang ke dunia ini. Dia membuktikan kasih-Nya kepada kita orang-orang berdosa. Karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus datang kepada orang itu, reaksi iblis ketakutan. Iblis meminta supaya Tuhan Yesus tidak memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam jurang maut. Tapi mereka meminta untuk memasuki kawanan babi yang ada di sekitar itu. Dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1-20, dalam konteks yang sama, disebutkan kawanan babi itu berjumlah 2.000 babi. Mari kita hitung harga babi sekarang, taruhlah 2 juta per ekor. Dikalikan 2.000 ekor, sama dengan berapa? 4 miliar, saudara. Bagi orang Gerasa pada saat itu, babi-babi itu lebih berharga daripada orang Gerasa yang dirasuki legion itu. Orang Gerasa yang hina, tidak ada artinya di mata manusia. Di mata Tuhan itu lebih berharga daripada ribuan babi yang bernilai 4 miliar itu. Amin. Walaupun kadang kita miris mendengar ada binatang yang harganya sampai miliaran rupiah, saudara. Di lain sisi ada orang yang menjual dirinya dengan harga yang murah sekali. Hanya untuk mencari makan. Mereka menjual diri mereka. Ada yang hanya gara-gara sebatang rokok, harga 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Ada orang yang dibunuh hanya karena masalah rokok itu tadi. Hanya karena masalah uang parkir 1.000 rupiah. Orang bisa saling bunuh satu dengan yang lain. Pertanyaannya, saudara, semurah itu kan nilai saudara? Nilai manusia di hadapan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 43 ayat 4 berkata,
oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi saudara sekarang ini, saudara berharga di mata Tuhan dan mulia. Amin. Ada berapa banyak orang yang keliru menurut pandangan mereka. Mereka menganggap dengan memakai perhiasan yang mahal itu akan menambah nilai mereka. Dengar baik, orang kaya dan orang miskin di hadapan Tuhan itu sama nilainya, sama-sama berharga. Amin. Berharga bukan karena saudara pakai perhiasan mahal, bukan. Tanpa perhiasan pun saudara dan saya tetap berharga di mata Tuhan. Haleluya. Orang kaya dan orang miskin sama di mata Tuhan, sama-sama berharga. Amin. Haleluya. Kembali ke firman Tuhan kita hari ini, ayat 38 dan ayat 39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, perhatikan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lihat orang Gerasa ini. Ketika dia dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia kemudian menjadi apa? Menjadi saksi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Saudara, setelah saudara dan saya dipulihkan, disembuhkan Tuhan, diberkati, dipulihkan, baik itu kesehatan, perekonomian saudara, Tuhan mau saudara menjadi saksi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas orang Gerasa ini, setelah dia dipulihkan, tugasnya, Tuhan memerintahkan dia apa? Ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Setelah dia dipulihkan, dia menjadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, setelah orang Gerasa ini dipulihkan, dia menjadi saksi Tuhan. Dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, kepada teman-temannya. Dia mengelilingi seluruh kota untuk menceritakan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan kepadanya. Dia yang tadinya menjadi teror di Gerasa, sekarang menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik. Amin. Haleluya. Selalu saya katakan, salah satu tanda seseorang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasti hidupnya diubahkan Tuhan. Amin. Pasti hidupnya berubah. Saudara lihat Sakeus, berubah saudara ketika berjumpa dengan Tuhan. Saulus juga berubah ketika berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya salah satu tanda seseorang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Dari yang tidak benar jadi benar. Amin. Dari yang hidup jauh dari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Berubah saudara. Tadinya senang berbuat jahat, sekarang senang berbuat baik. Dulu jauh, mau beribadah kepada Tuhan, menjauhkan diri, menghilang saudara. Tapi sekarang, dia semakin intim, dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Ada perubahan ketika seorang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita lihat Markus 5 ayat 18 sampai ayat 20, konteks yang sama. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis
segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Haleluya. Dekapolis artinya 10 kota. Perhatikan orang ini, hanya terkenal di Gerasa. Terkenal karena dia dirasuki 6.000 roh jahat, legion. Tapi ketika dia mengalami pemulihan, dia menjadi saksi Tuhan Yesus di Dekapolis, di 10 kota. Amin, haleluya. Saudara lihat, ada perbedaan yang luar biasa terjadi dalam hidup orang Gerasa ini. Dulu dia jadi beban, jadi teroris di Gerasa. Tapi hidupnya diubahkan sejak dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Hidupnya jadi berkat, jadi saksi Tuhan. Dia selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dulu dia mau binasa, tetapi diselamatkan Tuhan. Dia dulu sampah, tetapi dia betul-betul mengalami Tuhan. Sehingga dia merasakan bahwa dia berharga di mata Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dengan apa? Dengan berbagi kesaksian. Bersaksilah, ceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita? Dia datang ke dunia karena cintanya, kasihnya kepada saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita? Dia telah menebus dosa-dosa saudara dan saya. Amin. Kita sudah dibayar lunas. Dan yang ketiga, yang Tuhan Yesus sudah lakukan pada kita, Dia menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus berbuat seperti itu? Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan datang sampai Dia turun, merendahkan diri, menjadi sama seperti kita. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Tuhan menebus kita dengan cara mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa-dosa saudara dan saya. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Dia menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu saudara yang sudah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, tugas kita sekarang sama seperti orang Gerasa tadi. Jadilah saksi Tuhan yang baik. Ceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kesaksian kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan orang yang mendengar kesaksian itu boleh percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Sehingga kami mengerti bahwa kami berharga di mata Tuhan. Sehina-hina apapun pandangan manusia kepada kami, kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati masa muda mereka. Mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Masa depan mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang sakit. Mereka yang sedang lemah tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang kena COVID. Mereka yang stroke, lumpuh, gagal ginjal, sakit jantung. Mereka yang sedang menjalani cuci darah, kanker, tumor, mandul, insomnia. Hamba berdoa, Tuhan jamah memulihkan kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi pagi hari ini. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati pemerintah yang ada di dalamnya, seluruh masyarakat Indonesia dilawat kasih Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan beracara, pakai gereja-gereja Tuhan untuk menjadi terang Kristus. Sehingga mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka datang kepada terang Kristus yang sejati. Pakai gereja Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan yang baik. Sehingga makin banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Melalui pelayanan audio renungan pagi ini, Tuhan berkati
pelayanan, di dalam pengembalaan, di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan berkati, sehingga semakin berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota, Tuhan beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional, Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara juga bisa menghubungi tim doa di sana di 081 237 247 340. Dan saudara juga bisa menghubungi layanan konseling keluarga dari IM di nomor call center di 081 91 30 15 83 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang akan melayani saudara. Hubungi, baik itu tim doa maupun layanan konseling keluarga Infinity Ministry. Dan kami percaya, bersama Tuhan kita akan menemukan jalan keluar dalam setiap masalah yang saudara hadapi. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mautu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.